Fadilah pertama, surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah termasuk salah satu surat yang membuat Nabi beruban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika Ibnu Abbas qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, qad shibta. Jadi pada suatu hari Abu Bakar melihat keadaan rambut Nabi sudah beruban, lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, laqad shibta, engkau telah beruban. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, syayyabatni Hud wal Waqi'ah wal Mursalat wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Yang membuat rambutku beruban, wahai Abu Bakar, karena isi daripada surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, lalu surat An-Naba iaitu amma yatasaalun, dan surat At-Takwir iaitu iza syamsu kuwirat. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. Dalam keterangan yang lain, Ibnu Abbas juga menceritakan, ma nazzala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wala ashaqqu min hazihi al-ayat alaihi. Tidak ada satu ayat pun atau surat pun yang lebih berat yang ditanggung oleh Rasulullah kecuali ayat-ayat ini. Walizalika qala li ashabihi hina qalu lahu, oleh kerana itu Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang keadaannya yang semakin berat, rambutnya semakin beruban, sahabat bertanya, qalu lahu laqad asra'a ilaika asy-syayb, ya Rasulullah, engkau sudah lebih cepat beruban. Artinya engkau beruban sebelum waktunya, ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab, syayyabatni Hud wa akhawatuha, sungguh yang membuatku beruban adalah surat Hud dan teman-temannya. Mana teman-temannya yang tadi disebutkan? Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. Jawab laka Allah. Jadi kalimat syaibun, beruban, itu bukan bermakna seakan-akan mengejek Rasulullah semakin tua, tidak, tetapi maksud kalimat itu adalah sahabat melihat seperti Rasulullah mempunyai tanggungan yang besar sehingga membuat beliau seakan-akan merasa berat. Karena orang biasanya kalau banyak pikiran, banyak sesuatu yang dia fikirkan, itu cepat berefek pada anggota tubuh. Bisa jadi beruban, bisa jadi sakit-sakitan. Tapi berubannya kita di dunia biasanya karena memikirkan urusan dunia. Kita ini kadang-kadang cepat beruban, hutang belum habis-habis, sudah 30 tahun belum selesai-selesai bayar hutang. Kita kadang-kadang cepat beruban karena punya keturunan pasukan bodrek yang membuat kita sakit kepala. Kita beruban mungkin terlalu banyak urusan kantor, kita berharap segera pensiun, tapi tidak dipensiunkan. Jadi banyak perkara yang membuat kita cepat beruban. Tapi berubannya Rasulullah bukan karena urusan dunia. Berubannya Rasulullah ternyata karena mengingat-ingat kedahsyatan isi surat yang telah disebutkan tadi. Salah satunya adalah Al-Waqi'ah. Jadi kelima surat yang Rasulullah sebutkan itu semuanya bicara tentang dahsyatnya pertanggungjawaban di hari kiamat.
Surat Hud, kita sudah pernah bahas fadilah surat Hud. Itu isi intinya adalah tentang bagaimana beristiqamah sampai meninggal. Dan begitu susahnya orang istiqamah. Ada yang saleh di waktu muda, belum tentu saleh di waktu tua. Ada yang ahli maksiat di waktu muda, kemudian taubat di waktu tua. Tapi untuk istiqamah sampai sakaratul maut itu susah. Nah, itulah amalan orang yang terbaik sebelum menjumpai Allah. Sedangkan dalam surat-surat yang lain, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, kemudian Amma Yatasa'alun atau An-Naba, kemudian At-Takwir, itu semuanya berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Nah, fokus kita pada malam ini surah Al-Waqi'ah. Dari mulai awal surat Allah sudah menceritakan tentang dahsyatnya kiamat. Ketika Allah mengatakan iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah, mulai Allah mengatakan kalau datang waktunya kiamat tidak pernah ada yang bisa mendustakannya. Artinya dia wajib terjadi. Khafidatur rafi'ah, nanti kalau sudah kiamat maka ada kelompok yang khafidah, ada kelompok yang rafi'ah. Khafidah yang rendah-rendah, rendah-rendah, dihinakan oleh Allah. Ada kelompok rafi'ah yang tinggi-tinggi. Idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi dihancur leburkan oleh Allah. Wa bussatil jibalu bassa, dan kemudian luluh lantak semua gunung-gunung. Fakanat haba'an mumbatha, menjadi debu yang berterbangan. Ini saja sudah berita yang menakjubkan hati orang-orang mukmin untuk bersiap-siap menghadapi kiamat. Jadi bagaimana Allah rubah bumi yang berdiri bangunan-bangunan megah di atasnya menjadi debu berterbangan. Makanya hadis Nabi menyebutkan ketika sudah selesai kiamat, maksudnya goncangan bumi selesai, maka tidak ada satu pun yang berdiri di atas tanah walaupun satu rumput. Bumi itu terhampar, tidak ada penghalang mata satu pun. Satu rumput pun tidak ada yang menghalangi. Semua tenggelam, semua selesai, tidak ada sisa-sisa peninggalan kehidupan. Jadi ayat-ayat ini terus berbicara tentang dahsyatnya hari-hari kiamat. Nanti langsung sambung tentang dahsyatnya hari-hari yang dijalani oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang ahli maksiat. Ashabul Mash'amah itu disebutkan dalam surat ini. Jadi membuat Nabi selalu terfikir bagaimana caranya umatnya bisa sebanyak-banyaknya masuk surga. Ini yang selalu menjadi buah pikiran Nabi. Jadi Nabi itu beruban karena memikirkan kita, bukan karena memikirkan nasibnya sendiri. Karena beliau orang yang telah dijaga, dijamin surga. Jadi tidak benar perkataan seorang profesor ahli tafsir yang mengatakan bahawa Rasulullah tidak dijamin surga. Itu tidak benar sama sekali. Kalau dia tidak dijamin surga, bagaimana dia bisa mengajak umatnya untuk masuk surga? Rasulullah itu pembuka pintu surga. Pintu surga tidak dibuka kecuali dengan ketukan dari beliau. Dalam hadis riwayat Muslim, malaikat ketika bertanya, malaikat penjaga pintu surga bertanya, siapa? Siapa di luar? Lalu Rasulullah menjawab, ana Muhammad Rasulullah. Dibuka oleh malaikat, lalu kemudian malaikat berkata, aku disuruh oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini sampai aku mendengar namamu wahai Rasulullah. Jadi yang beliau fikirkan bukan nasibnya, yang beliau fikirkan adalah nasib umatnya.
Maka dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, aku ini diutus seperti seseorang yang disuruh untuk menyelamatkan orang lain dari api. Seseorang menyalakan api, lalu bagaimana caranya agar orang-orang tidak terjun ke dalam api? Tapi ada orang yang nekat terjun, ada binatang-binatang yang datang, kata Rasulullah, binatang-binatang yang suka dengan cahaya datang masuk ke dalam api, lalu aku menghalaunya, lalu orang itu menghalaunya, kata Rasulullah. Begitulah posisiku ketika ada orang nekat mau masuk ke dalam neraka, posisiku menghalaunya, jangan masuk ke dalam neraka. Ini yang membuat Nabi beruban. Maka salah satunya adalah dengan bertadabbur di dalam surat Al-Waqi'ah. Jadi orang kalau baca surat Al-Waqi'ah, selayaknya dia juga merasakan gentar dengan kekuasaan Allah di hari kiamat nanti. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita baca Quran, sekali lagi hendaknya jangan cukupkan diri hanya dengan membaca hurufnya, tapi tambahilah dengan melihat terjemahannya. Lebih bagus lagi kalau sempat merenungkan makna melalui tafsir, karena kalau kita tidak faham apa yang kita baca, tidak bisa menggetarkan hati. Ini fadilah pertama, bahawa ternyata surat Al-Waqi'ah termasuk kelompok surat yang membuat Nabi beruban karena dahsyatnya peringatan Allah di dalam surat Al-Waqi'ah. Berikutnya, fadilah yang kedua yang kita dapatkan dalam hadis, bahawa Rasulullah sering membaca surat Al-Waqi'ah di pagi hari. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. An Jabir bin Samrah yaqul, dari Jabir bin Samrah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli as-salawat kanahwi min salatikum allati tusalluna al-yawm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sama seperti salatnya kalian hari-hari, kata Jabir. Artinya bagaimana kita salat, begitulah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu kana yukhaffifu, kanat salatuhu akhaffu min salatikum. Cuma kata Jabir, kadang-kadang beliau meringankan salatnya di waktu-waktu tertentu lebih ringan daripada salat kalian. Artinya Rasulullah kadang-kadang tahu kapan harus meringankan salat. Dan ini terbukti pernah Rasulullah menjadi imam, kemudian terdengar suara tangisan bayi di belakang. Itu menunjukkan bahawa ada bayi yang dibawa. Rasulullah SAW langsung memendekkan salatnya, dan ketika ditanya sahabat, kenapa engkau memendekkan salatmu ya Rasulullah, kata Rasulullah, aku tidak ingin ibu daripada bayi itu tidak bisa khusyuk kerana memikirkan tangisan bayinya. Jadi kadang-kadang memang ada waktunya kita memendekkan salat kalau terjadi sesuatu di antara kita. Bahkan kadang-kadang salat harus dibatalkan. Kalau dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh disebutkan bahawa ada waktunya salat wajib dibatalkan. Kapan itu? Ketika terjadi sesuatu mudarat yang bisa mengancam nyawa. Kalau terjadi suatu mudarat yang mengancam nyawa, salat itu bukan dianjurkan batal, wajib dibatalkan. Kalau gempa, dia diberikan contoh, kalau gempa, yang gempa itu kita yakin bahaya, masjid mogok-gok, maka itu tidak perlu diperintahkan oleh imam.
Dan tidak perlu gengsi, tidak perlu pun nunggu jamaah yang lain siapa duluan lari. Karena ada yang tak berani lari, lihat ke samping kanan, naik pelung, aku pelung. Dan padahal dia tak bisa solat lagi ni. Dia tidak bisa solat. Di saat itu wajib batalkan solat. Karena menjaga nyawa itu lebih utama. Lebih utama daripada melanjutkan ibadah. Urusan nyawa bisa membuat sesuatu yang haram pun dihalalkan sementara. Makanya sering sekali terdengar contoh-contoh, kalau seandainya terdampar di tengah lautan, tidak ada makanan, lalu lewat babi, dibolehkan makan babi sekedarnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa babi lewat di tengah laut? Itu selalu kita dengarkan contoh-contoh dari dulu. Kenapa hubungannya dibolehkan menghalalkan makan babi sementara dan secukup menyambung nyawa? Karena nyawa. Nyawa. Maka dalam maqasid syariah itu 5 perkara yang harus dijaga. Salah satu yang paling tinggi adalah nyawa. Hifdhun nafs, menjaga nyawa. Apapun urusan dengan menjaga nyawa, maka ibadah boleh ditunda. Nanti solat bisa balik. Solat bisa balik. Jadi kalau sudah gempa, itu lari saja, enggak perlu dikomando oleh imam. Tidak perlu. Dan imam pun disuruh lari. Jadi tidak usah bertahan dalam kengerian itu. Yang pasti solat enggak bisa khusyuk. Karena inti solat khusyuk. Bagaimana mau khusyuk sedangkan kita menunggu-nunggu di atas kepala jatuh tidak? Jatuh tidak. Bagaimana kita mau khusyuk? Jadi contohnya ada kondisi-kondisi yang memang keadaan solat kita dikondisionalkan. Jadi sahabat menceritakan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang solatnya diringankan. Lalu di ujung hadis ini disebutkan wa kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ah wa nahwiha min as-suwar. Dan beliau sering membaca di waktu fajar. Ini maksud di waktu fajar tidak ditegaskan solat. Kadang-kadang beliau membawa ke dalam solat, kadang-kadang beliau membaca di luar solat. Apa yang beliau sering baca? Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah. Posisi beliau yang tidak bisa tergantikan sebagai imam, maka bisa diindikasikan bahawa beliau membaca Al-Waqi'ah ini sering di dalam solat subuh. Kecuali mungkin subuh Jumat yang beliau membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Bahasa Rasulullah, bahasa sahabat menyebutkan seringnya beliau membaca surat Al-Waqi'ah di waktu subuh, di waktu fajar, bisa jadi dalam salat, bisa jadi di luar salat. Jadi kalau kita tidak membacanya dalam salat, maka bacalah di luar salat. Kenapa pagi hari yang menjadi pilihan untuk membaca surat Al-Waqi'ah? Salah satunya karena pagi hari orang dalam keadaan masih menahan lelah, mengantuk. Maka dengan dibacakan tentang kondisi kiamat, orang akan sedikit tergugah untuk tidak mengantuk lagi. Itu pun kalau faham makna. Kalau tidak faham makna, dia lanjutkan tidur dalam solatnya. Makanya perlu faham makna apa yang dibaca. Karena ciri-ciri kita ini baru nikmat tertidur kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah kita tidak bisa nikmat. Maka orang tidak akan mengantuk kalau membayangkan tentang dahsyatnya kiamat. Yang sedang tidur malam saja, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, dia akan hilang ngantuk seketika. Jadi itu di antara fungsinya. Kalaupun kita baca Al-Waqi'ah di luar salat, contoh setelah salat duha, kita baca Al-Waqi'ah. Ini termasuk yang disyarah para ulama. Pokoknya pagi, subuh atau habis salat duha, itu ada sunnahnya membaca surat Al-Waqi'ah. Kenapa pilihannya pagi hari? Juga salah satu sebabnya karena kiamat yang diceritakan dahsyatnya dalam surat tersebut terjadi pasti di 2 waktu. Kiamat itu pasti terjadi di 2 waktu. Kalau bukan malam hari ketika manusia tidur, maka terjadi di waktu duha ketika manusia lalai.
Malam lalai dengan tidur, pagi lalai dengan mencari nafkah. Maka hanya orang-orang yang Allah beri kekuatan hidayah, dia tidak lalai dalam pekerjaannya, tetap dia berusaha mengingat Allah melalui tahajud di waktu malam, duha di waktu pagi. Maka Bapak Ibu, jangan lewatkan pagi itu tanpa mengingat Allah. Yang cari rezeki silahkan, tapi berhentilah sebentar di waktu ada kesempatan, salatlah duha 2 rakaat. Kalau masih ada kesempatan, bacalah surat Al-Waqi'ah. Dan itu tidak mesti harus di masjid. Bahkan salat-salat sunnah itu diutamakan di rumah atau di luar masjid, di tempat yang sepi atau kita diami. Kita baca surah Al-Waqi'ah di kantor, setelah salat di musala kantor, sama. Kemudian fadilah ketiga, ini sedikit tadi sudah kita singgung, surat Al-Waqi'ah ini mengingatkan kita tentang kondisi kiamat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kondisi kiamat di dalam surat Al-Waqi'ah ini, Allah memfokuskan tentang bahawa kita nanti dibagi 3 kelompok. Dan ini dimulai dari surat ayat ke-7 sampai 12. Allah mengatakan wa kuntum azwajan salasah, nanti kalian waktu hari kiamat nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, tapi disebutkan terakhir, tapi kalau kita urutkan yang paling mulia dulu, kelompok pertama as-sabiqun as-sabiqun, kelompok kedua ashabul maimanah, kelompok ketiga ashabul mash'amah. Nah, 3 kelompok inilah yang nanti Allah jejer berdasarkan level amal mereka. Kelompok pertama as-sabiqun as-sabiqun, orang yang paling dahulu, itu maksudnya kelompok yang paling utama yang dulu bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam sampai kita bisa menikmati manisnya hari ini. Mereka tumpah darah untuk Islam tetap jaya. Mereka lah yang berkorban, menggali parit, menghadapi kaum kafir yang menghina Rasulullah, memukul sahabat, membunuh mereka, menyiksa. Mereka lah yang berjuang. Lalu mereka menyebarkan Islam entah ke mana-mana. Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, diutus Amr bin As ke Mesir, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu diutus ke Asia Selatan. Mereka berjuang. As-sabiqun as-sabiqun, kaum muhajirin dan ansar. Mereka nanti ulaikal muqarrabun, mereka lah yang paling dekat dengan Allah fi jannatin na'im. Allah muliakan mereka, Allah muliakan mereka. Nah, jadi ini kelompok pertama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini walaupun mulia tapi tidak mampu beramal seperti mereka. Ada yang mengatakan, oh itu karena kita enggak dilahirkan di masa Rasulullah. Kalau kita dilahirkan di masa Rasulullah, bisa jadi kita bukan kelompok Rasulullah, bisa jadi kita kelompok Abu Lahab. Jadi bukan begitu saja mendapatkan perjuangan ini. Nah, kelompok kedua ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Kata Allah, alangkah mulianya, alangkah indahnya hidup ashabul maimanah. Allah ceritakan nanti mereka akan mendapatkan kenikmatan buah-buahan fi sidrim mahdud. Mereka akan berada di hamparan yang ada daun bidara. Nanti Allah ceritakan bahawa mereka akan mendapatkan bidadari, inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara uruban atraba. Bidadari-bidadari itu nanti akan selalu perawan, tidak akan pernah tua. Nanti akan diberikan kasur-kasur yang tinggi-tinggi, lengkap Allah ceritakan untuk ashabul maimanah. Kita sudah jelaskan kemarin tentang begitu indahnya mereka yang dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah ceritakan kelompok ketiga ashabul mash'amah, yaitu orang-orang yang celaka. Ma ashabul mash'amah, begitu celakanya mereka yang menjadi kelompok ini. Mereka tinggal di dalam neraka tanpa ada perlindungan, tidak ada tempat meminta tolong. Minuman-minuman mereka Allah berikan dari neraka. Hidup mereka
tutupi dengan penderitaan. Terus Allah ceritakan yang tidak mungkin kita bacakan satu persatu. Itu mengingatkan kita, jadilah kita di antara dua kelompok. Kalau bukan kelompok as-sabiqun as-sabiqun, paling kurang kita bisa menjadi kelompok ashabul maimanah. Dengan apa? Dengan amal saleh.